Pemerintah Provinsi Lampung serta KSOP Kelas 1 Pelabuhan Panjang harus tegas menyikapi legalitas kepengurusan Agus Sujatma sebagai Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sejak tahun 2020 hingga saat ini yang terindikasi cacat hukum, Senin tanggal 9 Januari tahun 2025. Hal tersebut terlihat seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat David Sihombing, SH, MH bahwa dalam perkara nomor 142-PDT-G-2024-PN.TJK kliennya Ketua Koperasi TKBM Perjuangan Bersama Pelabuhan Panjang Aswar Nero menggugat keabsahan legalitas kepengurusan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Panjang pimpinan Agus Sujatma. Menurut David, gugatan kliennya bertujuan agar pemerintah seperti Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja Kota dan Provinsi serta KSOP Pelabuhan Panjang jangan sampai melakukan hubungan hukum dengan pihak yang tidak jelas legalitasnya dikarenakan itu nanti implikasinya akan melebar. Dikarenakan, dalam agenda sidang kesekian kalinya agenda pemeriksaan saksi dari tergugat bahwa tergugat menggunakan surat pada tahun 2019 yang disebutkan sebagai Anggaran Dasar Perubahan Nomor 02 yang merubah Anggaran Dasar tahun 2017 yang sampulnya bertuliskan Anggaran Dasar tetapi isinya adalah anggaran rumah tangga serta terdapat tulisan pasal 17, 18 dan 19 yang dirubah. Padahal, lanjut David, pasal-pasal itu 100% tidak ada di dalam Anggaran Dasar Perubahan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang. Melihat hal tersebut, menurut David Sihombing, menyangkut legalitas seharusnya Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang pimpinan Agus Sujatma sudah tidak pantas lagi untuk dilanjutkan karena dampaknya sudah terjadi, akibat hukumnya sudah terjadi dan perbuatannya sudah terjadi. Oleh karena itu, kata David, dikarenakan pemerintah seperti Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja serta KSOP Pelabuhan Panjang adalah milik masyarakat diminta bertindak tegas dan berpikir ulang untuk tetap menggunakan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang legalitas kepengurusannya yang saat ini sedang dipersidangkan dan terindikasi cacat hukum. Dan pertanyaannya untuk pemerintah dan KSOP Pelabuhan Panjang, apakah mungkin dengan identitas yang seperti itu akan bisa digunakan atau sah digunakan? Soal siapa yang membuat itu kan beda urusan, tapi yang menggunakan yang berdampak akibat hukum karena dilawan kita berdasarkan itu satu. Yang kedua, notaris 100% tidak pernah membuat akte nomor 02/2019 yang isinya seperti itu dan bisa dikonfirmasi ke notaris Dini Isabella dan tidak ada di sana akte perubahan anggaran dasar yang bertuliskan seperti itu. Padahal sudah digunakan menjadi dasar kepengurusan Agus Sujatma sekarang ini. Kan begitu keterangan tadi di persidangan. Nah, oleh karena itu, kita bukan menjelek-jelekan kooperasinya Agus Sujatma, tapi kita sangat menyayangkan pemerintah apabila apabila menggunakan itu, karena pemerintah kan milik kita semua. KSOP milik masyarakat. Dinas Koperasi Ketenagakerjaan itu milik masyarakat, milik kita semua, milik negara. Jadi maksud saya jangan sampai hal itu terjadi. Dan kita bukan menjelek-jelekan. Maksud saya perlu mereka berpikir ulang, karena ini menyangkut masa depan orang banyak. Nanti keuangan negara bisa saja mengalir ke koperasi itu. Apakah mungkin identitas yang seperti itu akan bisa digunakan atau sah digunakan? Nah, oleh karena itu maksud saya, bagi rekan-rekan pers, konfirmasi saja dengan si Pak Agusnya, dengan notarisnya, konfirmasi ke Kemenkumham. Benar nggak di Kemenkumham ada akte seperti ini, isinya seperti ini? Nah, pertanyaannya, kalau nggak benar, siapa yang bertanggung jawab? Yang kedua, kalau tidak benar, apa dampak hukumnya ke koperasi? Artinya gugatan yang dibuat oleh Pak Nero sebenarnya ini menyelamatkan negara dari kesalahan teknis kedudukan hukum dari koperasi tersebut agar diperbaiki. Boleh yang baru saja. Jadi jangan dianggap kita merusak nasib mereka. Jangan dianggap kita misalnya melawan mereka. Kita hanya memperbaiki secara hukum. Nah, nanti disampaikan saja ke mereka tujuan kita itu baik, jangan seperti itu. Nah, kalau
dalam arti ini legalitas koperasi si Agus Yatman ini kalau sesuai dengan gugatan kita ya, Ya, dengan kita meminta dibatalkan. itu harus dibatalkan. Iya, kita minta. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Dia menggunakan dasar 2022. Dari mana dasar 2022 itu? Tentu kan dari 2020, 2019, kemudian ke 2017. Kalau ada di bawahnya diduga palsu atau real palsu atau kepalsuannya 100% nyata. Dari Kota Bandar Lampung, Tim Liputan Tinta Informasi melaporkan.